Shalom semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kembali bersama dengan saya Rafael. Dan hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan, renungan singkat untuk kita semua. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Tuhan, kami mengucap syukur senantiasa kepada Engkau karena Engkau telah memberkati kehidupan kami, dan terlebih juga Tuhan, kalau sebentar kami ingin mendengarkan dan menikmati firman-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Mampukan kehidupan kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam, bertumbuh, berbuah, bahkan berlipat ganda untuk kami memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan juga Tuhan, hamba memohon, pakailah mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami semua. Dan biarlah Tuhan, siapapun mereka yang menonton video ini, mendengarkan kebenaran firman-Mu, mereka akan diberkati. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Penucapan syukur Tuhan, kami berdoa dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Kembali lagi nih dengan saya Rafael. Bapak Ibu, hari ini renungan singkat yang saya akan sampaikan, saya akan berikan tema yaitu teknologi yang rusak. Teknologi yang rusak. Itu temanya hari ini Bapak Ibu. Kita tahu teknologi di zaman sekarang, era digitalisasi, wah luar biasa banget Bapak Ibu. Ya, kita sadar lah pasti. Ya kan? Bapak Ibu sekarang bisa ngelihat saya yang jauh di Lampung ini itu karena teknologi. Ya kan? Ini luar biasa banget ini. Kita patut bersyukur, tetapi kita juga harus hati-hati. Ya. Karena apa? Kenapa saya memberikan tema pada hari ini teknologi yang rusak? Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan besar di sini, teknologi yang semakin berkembang, teknologi yang sangat cepat bertumbuhnya luar biasa, yang menjadi pertanyaannya yaitu adalah bagaimana dengan manusianya? Mampu nggak kita mengikuti teknologi yang semakin pesat ini bertumbuhnya? Bapak Ibu, kalau kita mau melihat, merenungkan sejenak, ya, anak-anak muda zaman sekarang itu seperti apa sih Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu di luar sana dan saudara sekalian semua, Bapak Ibu semua mengetahui, mungkin lebih mengetahui daripada saya. Saya di sini hanya mencoba untuk menyalurkan berkat apa yang sudah saya terima oleh firman Tuhan. Di zaman sekarang era digital, anak-anak muda itu Bapak Ibu, kalau saya mau ngomong, maafnya ngomong, saya bilang, akhlak dan moralnya itu minim. Minim, sangat sedikit. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka terlalu fokus dengan teknologi. Ya, memang tidak semua, tetapi kebanyakan dari mereka itu rusak. Jadi di sini pertanyaannya teknologinya atau manusianya yang rusak? Makanya hari ini saya berikan tema yaitu teknologi yang rusak. Kenapa? Karena ketika manusia memakai teknologi dengan menyalahkan cara penggunaannya atau tidak bijak menggunakan teknologi, itu yang saya mau katakan rusak. Berarti dengan kata lain, manusianya yang rusak, bukan teknologinya. Ya Bapak Ibu, coba kita renungkan sejenak. Ya, karena apa? Ketika anak-anak muda sudah rusak, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab ketika mereka anak-anak muda sudah rusak? Moralnya, akhlaknya.
sudah rusak, siapa yang dipersalahkan? Siapa yang harus bertanggung jawab di sini? Benar, Bapak Ibu mungkin berpikiran orang tua. Benar itu Bapak Ibu. Di sini saya cuma pengen dua. Yang pertama, orang tua. Yang kedua, diri sendiri. Anak-anak muda, kalian yang sedang nonton video ini, hati-hati kalian. Ya, bukan orang tua kalian saja yang dipersalahkan. Atau mungkin bukan hanya orang tua kalian saja yang bertanggung jawab. Mungkin banyak di luar sana orang tua yang pasti sibuk dengan pekerjaannya. Anak-anak kecil, anak-anak muda, ya kan? Apalagi yang mungkin sekarang ada balita, ya. Anaknya rewel, langsung dikasih HP, disodorkan HP. Nah, di sini yang pertama saya mau katakan, siapa yang bertanggung jawab ketika mereka anak-anak muda ini rusak? Yang pertama yaitu orang tua. Coba kita buka di Ulangan Bapak Ibu. Harus seperti apa orang tua itu? Bagaimana sih orang tua itu supaya menjaga anaknya untuk menghadapi era digital atau teknologi yang semakin pesat ini? Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Sekali lagi saya bacakan Bapak Ibu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Bapak Ibu, di ayat yang ke-6, orang tua. Saya juga sebagai orang tua Bapak Ibu. Puji Tuhan saya punya anak. Di sini dikatakan apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Di ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Stop sampai di situ dulu Bapak Ibu. Kita pahami dulu dua ayat ini. Kita diperintahkan untuk benar-benar Bapak Ibu memperhatikan bagaimana ajaran firman Tuhan. Dan di ayat yang ke-7, kita harus kembali lagi untuk mengajarkan, berulang-ulang kali kita mengajarkan anak kita. Ini yang harus menjadi tanggung jawab orang tua. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, tidak mudah menjadi orang tua. Benar, gak mudah jadi orang tua. Kadang serba salah. Kita kasih HP salah, gak dikasih HP salah. Kenapa? Kenapa demikian? Karena kita kalah dengan yang namanya teknologi, perkembangan teknologi. Firman Tuhan kita kalahkan dengan teknologi. Dan di ayat yang ke-7 saya ulang lagi ya Bapak Ibu. Ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Apa yang diajarkan? Firman Tuhan kita ajarkan. Ya Bapak Ibu, supaya apa? Supaya anak-anak muda atau anak-anak kita tidak bergantung kepada teknologi. Ya. Ini yang pertama. Dan anak-anak muda, jangan kalian berpikir bahwa orang tua terus yang harus bertanggung jawab. Terkadang apa? Anak muda kalau sudah dinasehati suka nih membangkang. Ini yang suka-suka membangkang, ingat kalian. Ya, coba kalian buka Yehezkiel, ya. Saya ingat ini, Yehezkiel. Jangan kalian berbicara orang tua yang harus bertanggung jawab mendidik kalian. Memang, tetapi kalian jangan sampai salah. Kalian juga anak-anak muda bertanggung jawab penuh.
untuk kehidupan kalian. Ingat itu, ya. Anak-anak muda yang sedang nonton nih video ini, ingat, kalian bertanggung jawab penuh. Yehezkiel pasal yang ke-18. Nih saya akan bacakan ya. Yehezkiel pasal 18 ayat yang ke-20. Nih, perhatikan anak-anak muda. Ini ayat buat kalian hari ini. Ya. Yehezkiel pasal 18 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Apa maksudnya? Anak-anak muda, ketika engkau salah, engkau berbuat dosa, kalian yang tanggung. Gak ada tuh yang namanya pikul salib, bisa ganti-gantian pikul salib. Gak bisa. Kalau orang tua sudah capek, kasih ke anak. Atau sebaliknya, anak sudah capek pikul salib, kasih ke bapaknya, kasih ke mamanya. Gak bisa. Engkau berdosa, engkau sendiri yang bertanggung jawab. Ya. Terus apa tanggung jawabnya orang tua? Ya tadi, di Ulangan pasal 6. Orang tua harus berulang-ulang kali menasehati dengan kelemah lembutan. Bapak Ibu, coba kita renungkan. Kita sudah bijak belum memberikan keleluasaan anak-anak kita untuk memakai teknologi Android contohnya, handphone? Sudah bijak atau belum? Ya. Dan yang kedua, tadi orang tua sudah. Nah, yang kedua sudah kita singgung nih sedikit, diri sendiri. Ya Bapak Ibu. Yang kedua, diri sendiri. Anak-anak ibu, bapak, ya, dan kalian anak-anak muda, nih, diri kalian sendiri bertanggung jawab. Ya. Ingat, kalian bertanggung jawab pada diri kalian sendiri. Ya. Mau kalian seperti apapun itu, kelakuan kalian mau seperti apa, kalian tanggung sendiri. Ya. Dan coba satu ayat Bapak Ibu, anak-anak muda, coba dibuka Alkitabnya. Saya sering kali sedih Bapak Ibu. Kalau saya ngajar ataupun mungkin saya khotbah, anak-anak muda itu sekarang jarang bawa Alkitab Bapak Ibu. Ya jarang. Jarang sekali. Karena apa? Sudah ada Android. Pak, kan sudah ada HP lo. Ya benar memang. Memang ada Alkitabnya di handphone. Tapi ketika suruh buka nih Alkitab, Matius di mana aja nggak tahu. Kejadian dia nyari kejadian itu di mana, kejadian ini perjanjian baru apa perjanjian lama. Anak-anak muda jangan cengar-cengir. Ya. Jangan cengar-cengir kalian anak-anak muda. Apalagi yang disuruh doa masih tunjuk-tunjukkan. Jangan saya, situ aja. Makanya yuk belajar kita sama-sama belajar. Boleh kita menghadapi teknologi, perkembangan teknologi yang semakin pesat. Tapi jangan lupa jati diri kalian, anak-anak muda. Jati diri kalian itu siapa? Anak-anak raja, anak-anak Tuhan. Yang seharusnya memiliki tanggung jawab penuh di dalam kerajaan Allah. Ya. Tetapi bagaimana kalian menyikapi itu? Apa kalian ingin mengalahkan semua itu dengan Android kalian? Ya kan? Merek-merek yang terkenal. HP gua ini nih, HP gua ini. Kapan disuruh baca Matius bingung kalian. Kapan disuruh nyari ayat kejadian bingung. Ulangan di mana nggak tahu. Wahyu di mana nggak tahu. Perjanjian lama sama perjanjian baru apa bedanya nggak tahu.
Apalagi yang mau disuruh doa. Kalian disuruh pendeta berdoa, kalian tunjuk-tunjukkan. Yuk, sekarang sadar. Ya, anak-anak muda, saya di sini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengajak kalian anak-anak muda tetap di dalam Tuhan, berpegang teguh di dalam Tuhan. Ya. Karena apa? Masa muda kalian di dalam Tuhan, yakin dan percaya. Sukses kalian di dalam Tuhan. Ya, amin. Kita baca firman-Nya. Ayat yang kedua nih. Ini yang terakhir. Ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. 1 Yohanes. Nah, anak-anak muda tahu nggak nih 1 Yohanes di mana nih? 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Ya. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dengan kata lain, ketika kalian berbuat dosa, itu sama saja dengan kalian melanggar hukum-hukum Allah. Atau sebaliknya. Ya. Dan kalian di sini hanya berpikir ego kalian yang terus kalian tinggikan. Hati-hati ya anak-anak muda. Kalian yang sedang scroll ya di sosmed, yang sedang scroll cari apa, ingat mata kalian itu bisa berbuat dosa juga. Ya, salah lihat, salah menikmati, dosa lagi. Ya. Oke, di sini saya kembali baca lagi ya ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Maaf. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat. Nih, sekali lagi saya bacakan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Perhatikan di situ. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Sudah melanggar kedisiplinan di sekolah, ya kan? Ataupun di kuliah, ataupun kalian yang sedang bekerja, nih, sudah melanggar semua ini, berbuat dosa. Ya kan? Dan hari ini teguran buat kita, anak-anak muda, orang tua. Saya orang tua yang masih muda. Setuju atau tidak, fix. Saya masih muda. No debat. Ya enggak? Oke, balik lagi ke ayat firman Tuhan. Ya. Jadi apa yang diinginkan oleh Tuhan? Gitu loh. Tanggung jawab ini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak muda, renungkan 2 ayat ini yang sudah tadi kita baca. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7, dan yang kedua 1 Yohanes pasal 3 ini ayat yang keempat. Coba kita renungkan kembali. Ya. Sebagai ayat penutupnya saya akan bacakan nih. Di Ulangan pasal 6 tadi dikatakan kita akan mati. Gitu loh. Ya. Mati yang seperti apa? Kalau kita misalnya mungkin berbuat dosa. Ya, di sini jawabannya nih. Sebagai penutup saya akan bacakan 1 Yohanes pasal 3 ini ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan ayat ini Bapak Ibu sebagai ayat penutup kita. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa. Dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, di dalam Yesus, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tidak mengenal Yesus. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Pergaulan kalian hati-hati. Jangan sampai menyesatkan kalian. Ya, anak-anak muda, boleh nongkrong, boleh bergaul, boleh membaur, tapi jangan melebur. Ya, meledak.
Nah, bercanda. Balik lagi ke firman Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan kalimat selanjutnya. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Perhatikan. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Kalian berasal dari iblis atau berasal dari Tuhan. Ya. Renungkan ini. Kalimat selanjutnya. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya, dari awalnya iblis sudah berbuat dosa. Ya, untuk inilah Allah, anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Makanya ada Yohanes pasal 3 ayat 16. Yesus turun ke bumi, lahir sebagai anak manusia. Tuh. Ya, tanggung jawab penuh ini Bapak Ibu sebagai orang tua. Sebagai Allah dia bertanggung jawab ketika anak-anaknya berbuat dosa. Apa yang dilakukannya? Pengorbanannya yang luar biasa. Bapak Ibu coba kita renungkan. Bagaimana kita menyikapi teknologi yang semakin pesat ini. Bagaimana kita menjadi bijak untuk tidak membiarkan anak-anak kita tersesat dalam kemajuan teknologi yang semakin pesat ini. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Renungan singkat hari ini, saya yakin dan percaya kita semua diberkati. Amin. Puji Tuhan. Nanti kita akan berdoa. Saya akan berdoa kembali buat kita semua. Dan saya yakin dan percaya kalian yang sedang melakukan kesibukan kalian masing-masing, kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kudus, Allah yang mulia, penuh ucapan syukur Tuhan, kami selalu senantiasa memberikannya kepada Engkau, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan pada saat siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kalau Engkau telah memberkati kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini tertanam dalam kehidupan kami, bertumbuh, berbuah, bahkan berlipat ganda di dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk kami memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan biarlah Tuhan Engkau terus memberkati kehidupan anak-anak muda-Mu, para orang tua yang di luar sana yang menonton video ini Tuhan. Biarlah mereka terus dapat belajar, mereka dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Penuh ucapan syukur Tuhan, inilah firman yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan Engkau pakai secara luar biasa kehidupan hamba-Mu ini, agar setiap apa yang hamba sampaikan itu seturut dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan renungan singkat saya cukupkan hari ini. Dan sampai ketemu lagi di renungan-renungan berikutnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.